Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, selamat pagi, selamat siang teman-teman di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai peran perempuan dan tantangan bencana ekologis di Papua. Ini sangat urgent sekali buat kita bahas. Bagaimana urgensinya? Mari nanti kita akan berbincang-bincang bersama narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa. Kawan-kawan, pemirsa perspektif di seluruh Indonesia, dari tanah Papua sampai Aceh, kali ini perspektif hadir dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Jadi ini masih semangat Hari Perempuan Internasional, Bu. Dan program ini diselenggarakan oleh The Asia Foundation yang bekerja sama dengan beritabaru.co dan juga UKAID dan juga The David Luciel and Packard Foundation. Baiklah, kali ini kita akan berbincang dan bertukar pikiran bersama Ibu Sylvia M.A. Makarobi dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Dan juga ada Bapak Aris Toteles AP, Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Provinsi Papua. Selamat pagi Ibu Sylvia, sehat Bu ya? Selamat pagi, terima kasih, sehat. Ya, salam jumpa. Baiklah. Dan sehat. Ya. Terima kasih Ibu, di sela-sela kesibukannya telah bersedia bergabung bersama kami di beritabaru.co, sungguh luar biasa. Ibu, bagaimana pandangan Ibu terhadap peran perempuan dalam menghadapi tantangan bencana ekologis di Papua ini yang begitu luar biasa, Bu? Monggo Bu untuk ditanggapi secara singkat. Baik, terima kasih. Saya pertama-tama berterima kasih karena kesempatan yang baik pada siang hari ini kita bisa berjumpa. Dan saya juga berterima kasih kami diberi kesempatan untuk menjadi narasumber dalam acara siang hari ini. Ya, menurut kami khusus di Papua atau Papua Barat khususnya, peran perempuan dalam menghadapi tantangan bencana ekologis sangat tinggi, karena memang meskipun secara adat posisi perempuan ini sangat penting di dalam karena perempuan adat ini atau perempuan asli itu yang selalu berada di dalam dan di sekitar hutan dan yang memegang peran dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari berhubungan dengan alam hutan, alam hutan ya. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke. Perempuan adat atau perempuan asli ini mungkin Ibu bisa lebih menjelaskan definisinya secara umum gitu, Bu. Bagaimana mengenai perempuan adat dan perempuan asli yang selalu berkecimpung dengan hutan agar teman-teman penonton lainnya yang masih awam bisa lebih mengetahui lagi. Ya, jadi perempuan adat ini kalau di dalam posisi perempuan di adat Papua, memang itu perempuan adalah karena di Papua sendiri masih menganut sistem patriarkalisme, ya. Posisi lelaki selalu di paling. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari perempuan Papua, perempuan adat di tanah ini, itu yang lebih berperan mulai dari bangun tidur sampai kembali tidur malam. Tadi kita sempat berbincang-bincang bahwa memang di Papua sendiri dan sepertinya tidak hanya di Papua, bahwa Ibu Sylvia tadi merasa bahwa perempuan masih menjadi manusia nomor 2, perempuan mengalami peran ganda, perempuan adat dan perempuan asli yang selalu berkecimpung dengan hutan, dan seharusnya ini menjadi perhatian kita semua. Kita akan mendiskusikan juga bagaimana kebijakan pemerintahan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam mencegah dan mengantisipasi menangani bencana ekologis yang eskalasinya semakin tinggi. Pak Aris, bagaimana Provinsi Papua menanggapi perihal perempuan dan tantangan bencana ekologis ini di Papua sendiri, dan bagaimana kebijakan pemerintah Papua mengenai hal tersebut, Pak Aris? Ya, tentunya
untuk pembangunan dan program yang kami buat di Papua terkait dengan hutan Papua, ya kami memberikan ruang juga kepada perempuan-perempuan Papua. Ya, ada banyak program yang kami sudah buat dan melibatkan perempuan sebagai pelaku usaha-usaha kami yang kami lakukan bersama dengan mereka. Ada kegiatan hasil hutan bukan kayu. Ya, contohnya di Jayapura ada mama-mama yang kami bina, kami didik untuk boleh mengelola hasil hutan bukan kayu dari tepung sagu. Ya, itu semuanya mama-mama. Ya, mereka ada kelompoknya. Mereka kelola tepung sagu menjadi bahan siap jadi yang siap saji yang bisa dijual di beberapa toko atau swalayan yang ada di Jayapura dan sekitarnya. Apakah sejauh ini program tersebut efektif dijalankan, Pak Aris? Ya, tentunya ini tidak terlalu besar, tapi kami mengupayakan karena kami sesuaikan dengan biaya dan juga beberapa pendamping-pendamping yang terus akan bersama-sama dengan mereka sehingga pekerjaan ini bisa jalan. Oh, baiklah. Tapi kemudian mengenai bencana ekologis yang eskalasinya semakin tinggi, angkanya semakin meningkat, bagaimana cara menanggulanginya, Pak Aris? Ya, tentunya kami coba untuk masyarakat adat. Ya, untuk masyarakat adat, ya kami memberikan edukasi kepada mereka sehingga bersama-sama dengan pemerintah, Dinas Kehutanan Provinsi Papua, kita sama-sama menjaga ada ruang-ruang yang tentunya akan menjadi zona pemanfaatan dari hutan produksi. Tapi ada juga zona yang kita bisa lindungi dalam sebagai hutan lindung dan cagar alam atau fungsi konservasi. Edukasinya, edukasi. Ya. Baik, edukasi yang telah dilakukan seperti apa, Pak Aris? Dan evaluasinya edukasi yang kami berikan, bagaimana? ya, edukasi yang diberikan saat ini kebanyakan melalui penyuluhan. Ya, ada penyuluh-penyuluh kehutanan yang walaupun tidak terlalu banyak, tapi kami efektifkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga paham bagaimana cara menjaga, melindungi, dan melestarikan hutan di Papua. Baik. Di era pandemi seperti ini tentunya tidak merupakan hal yang sulit ya untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan atau edukasi-edukasi terhadap masyarakat. Adakah rencana lain yang akan dilakukan, Pak? Ya, tentunya kita bisa manfaatkan sarana yang ada berupa RRI ini. Ya, jadi bisa menjangkau beberapa tempat terpencil yang didengar oleh masyarakat semua untuk mengetahui fungsi dan pentingnya hutan itu bagi kehidupan manusia. Oke. Menurut Bapak sendiri berapa urgent, Pak? Seberapa penting, Pak, bencana ekologis ini sehingga bencana ekologis ini harus betul-betul menjadi perhatian? Seberapa urgentnya, Pak, untuk ditindaklanjuti lebih serius lagi? Ya, yang urgentnya itu pada saat ada ruang yang dipakai untuk, misalnya contohnya kalau di Papua ya ada sebagian daerah yang dipakai untuk misalnya penanaman kelapa sawit. Ya, tapi ini bukan menjadi kewenangan Dinas Kehutanan karena tentunya usaha kelapa sawit ini ada di APL maupun di HPK sehingga menjadi kewenangan daripada Dinas Pertanian atau Perkebunan. Tapi kami terus mengawal karena mengelola hutan dan lahan sehingga kami terus akan memberikan advokasi untuk bersama-sama kita melihat itu dari sisi kelestariannya kita bisa jaga sama-sama. Oke, untuk angkanya sendiri sampai saat ini Pak mencapai berapa Pak di Papua sendiri Pak untuk mengenai bencana ekologis secara by data? Ya, data yang kami punya untuk lahan ini kritis atau lahan yang misalnya kebakaran hutan, kan itu menjadi ancaman juga bagi hutan Papua. Untuk tahun 2020 itu berkisar antara 28.774 hektar, tapi menyebar pada spot-spot tertentu yang ada di seluruh tanah Papua dan kebanyakan ada di daerah selatan. Sebelumnya Provinsi Papua juga telah menetapkan visi Papua 2100. Intinya adalah pemerintah Papua akan mempertahankan, menjaga dan melindungi hutan sebagai paru-paru dunia.
Nah, setelah visi ini berjalan sekian waktu, apakah menurut Bapak Pak Aris nih cukup berhasil Pak dalam menekan kejadian bencana ekologis di Provinsi Papua? Ya, tentunya ini tugas bersama ya, walaupun ini menjadi komitmen umum dan menjadi tugas bersama. Ya, kita di Papua Papua ini menjadi bagian dari wilayah Indonesia, Republik Indonesia. Semua aturan regulasi yang kita pakai dan mengatur kami di Papua adalah undang-undang kehutanan, regulasi kehutanan yang berlaku di Republik Indonesia ini. Sehingga kita berharap kalau memang mau memilih hutan Papua menjadi paru-paru dunia, ayo mari kita peduli bersama. Menganggarkan dana yang besar, kita coba didik masyarakat Papua atau petugas-petugas yang ada punya kapasitas untuk bisa menjaga bersama-sama, mendampingi masyarakat untuk kita kelola dan menjaga hutan ini supaya tetap lestari, ekologisnya menjadi lebih bagus, berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, jadi menurut Bapak sendiri anggarannya pada saat ini masih belum serius ya Pak, anggarannya masih belum berpihak dan masih perlu untuk penambahan anggaran. Maksudnya begini, Mbak, kalau kita supaya hutan Papua menjadi paru-paru dunia, dari bangsa lain, negara lain ya memaksa kita untuk harus jaga hutan Papua. Ya jangan hanya kampanye, kita tidak perlu kampanye, kita tidak perlu berpidato di atas mimbar-mimbar. Paling penting kita bisa memberikan solusi. Solusinya apa? Supaya masyarakat bisa menjaga hutan. Apa yang harus kita berikan supaya mereka jaga hutan? Kalau dilarang menebang pohon, dilarang merusak hutan, dilarang menjual hutan, apa solusinya kita harus memberikan kepada mereka? Kita di Papua misalnya, poluk kami ada 88 orang. Kita disuruh jaga hutan Papua yang 30 juta hektar. Berarti satu orang harus menjaga 400.000 hektar. Kira-kira masuk akal tidak negara ini harus membuat seperti itu? Baik, berarti memang negara ini harus pemerintahan pusat konotasinya harus betul-betul lebih memperhatikan lagi dan semoga janji-janji politik ini tidak hanya menjadi janji politik saja, ya? Bukan pemerintah Indonesia. Ya, maksudnya bukan pemerintah Indonesia, tapi seluruh dunia yang merasa bahwa punya kepentingan di hutan Papua. Ayo, mari kita berpikir bersama dan memberikan kontribusi nyata. Jangan hanya berpidato dan berbicara di seminar-seminar. Baik, semangat sekali. Semangat Pak Aris ini sangat membara sekali ya. Pada siang hari ini, terima kasih Pak Aris masih stay bersama kami. Kita akan ke Bu Sylvia terlebih dahulu. Ibu, seperti apa dampaknya terhadap perempuan sendiri mengenai dampak bencana ekologis yang terjadi di Papua ini, khususnya untuk perempuan adat atau perempuan asli yang tadi telah disebutkan Ibu Sylvia di awal. Bagaimana dampaknya, Bu? Ya, kalau bicara mengenai bencana, maka pasti perempuan lebih banyak merasakan dibanding laki-laki ya, karena memang sesuai dengan sistem adat yang ada di Papua ini, perempuan pasti lebih merasakan dampaknya dibanding laki-laki, meskipun mungkin semua, tetapi karena kehidupan sehari-hari seperti tadi saya sampaikan, semua yang diperankan oleh perempuan, sehingga yang merasakan dampaknya pasti perempuan. Begitu ya, Mbak? Ya. Dampak apa aja, Bu, yang dirasakan oleh perempuan? Ya, ya terutama untuk hasil-hasil dari hutan atau hasil yang nanti dikonsumsi di rumah tangga ataupun untuk dijual atau dipasarkan, pasti itu akan terganggu dan lebih banyak dirasakan lebih dulu perempuan, nanti kan berdampak ke keluarga. Namun lebih dulu yang merasakan adalah perempuan, karena perempuanlah tadi saya sampaikan lebih banyak berhubungan dengan alam hutan di Papua. Oke, baik Bu. Provinsi Papua Barat telah menetapkan peraturan daerah khusus ya, Perdasus nomor 10 tahun 2019 tentang rencana pembangunan berkelanjutan. Yang selanjutnya lebih dikenal dengan Provinsi Konservasi. Pada Perdasus tersebut, Papua Barat berkomitmen menjaga dan melindungi 70% kawasan hutan dan 50% habitat laut. Menurut Ibu Sylvia sendiri, Bu, apakah kebijakan ini cukup efektif, Bu, dalam mencegah bencana ekologis di Papua Barat? Ya, itu karena sudah komitmen pemerintah untuk menjaga 70%. Bisa dilakukan pemanfaatan sesuai dengan fungsi hutannya,
fungsi hutan ini kan ada 3, fungsi produksi, lindung, dan konservasi. Bisa dimanfaatkan dengan prinsip berkelanjutan, artinya tidak habis begitu saja tetapi bisa berkelanjutan sampai ke depan. Nah, jadi menurut kami ini suatu kebijakan yang luar biasa, bisa menjaga hak-hak tanah adat semua yang ada di tanah Papua, tetapi juga bisa dikembangkan untuk kehidupan ke depan. Jadi hutan Papua Barat tidak akan habis dan kita juga orang adat tetap hidup berkelanjutan sampai nanti. Seperti itu. Baik, evaluasi Ibu terhadap Perdasus nomor 10 tahun 2019 ini tentang rencana pembangunan berkelanjutan, seperti apa Bu evaluasinya? Jadi sesuai dengan Perdasus ini nomor 10 itu karena itu sudah kebijakan pemerintah daerah dan kami sebagai aparat ya kami tetap melaksanakan ini karena menurut kami ini baik melindungi hak-hak adat orang Papua di mana saja kita di Papua Barat, dan kemudian 70% ini itu membuat kita merasa bahwa kita masih punya hutan sampai generasi yang akan datang. Jadi menurut saya tidak masalah, itu sesuatu yang baik. Dan evaluasi kami memang sekarang kita pendekatan kan 70% kawasan lindung. Sementara kita sekarang lagi berjuang mencapai 70% ini dengan merehabilitasi hutan-hutan yang kosong yang nanti dia bisa mencapai di angka 70%. Kemudian hutan kawasan-kawasan yang ada yang sudah ditetapkan kawasan lindung tetap dipertahankan. Kami tidak ingin, kami juga menjaga itu supaya jangan ada investasi-investasi yang masuk di dalam kawasan-kawasan yang tidak diperuntukkan untuk produksi. Seperti itu, Mbak. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Kita nanti akan lanjut Bu membahas mengenai pengelolaan dan perlindungan hutan. Sangat menarik sekali jawaban dari Ibu Sylvia. Tapi kita akan beralih kepada Pak Aristoteles terlebih dahulu. Pak Aristoteles, Pak Aris, di Provinsi Papua, kalau kurang lebih ada 19 cabang dinas kehutanan CDK dan 14 kesatuan pengelolaan hutan ya KPH. Yang selama ini bagaimana Pak strategi untuk melibatkan masyarakat khususnya perempuan dalam rangka melakukan perlindungan hutan Pak? Ya, tentunya program yang kami galakkan di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, kami saat ini berorientasi pada HHBK dengan jasa lingkungan. Jadi pada hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Orientasi kami untuk mengajak masyarakat adat menebang pohon itu sudah tidak ada. Kami berharap masyarakat bisa bersama-sama untuk kita kelola hasil hutan bukan kayu dan juga jasa lingkungan khususnya ekowisata. Jadi ada potensi-potensi alam yang sungguh sangat luar biasa dengan kehidupan flora fauna yang ada dalam, kita bisa jual dengan sistem ekowisata. Itu yang kami coba dorong melalui 19 CDK dan juga 14 KPH. Ya, kami sudah bersama-sama dengan teman-teman yang ada di beberapa CDK KPH ini mendorong beberapa kegiatan yang melibatkan betul-betul melibatkan ibu-ibu karena HBK kebanyakan misalnya di KPH di Biak Numfor itu mengelola sari jahe merah atau kayu putih, minyak kayu putih. Ya itu dikelola full oleh ibu-ibu dan mama-mama di sana. Terus ada lagi Ekoprint ada di Waropen dan juga ada di Timika. Itu dikerjakan oleh ibu-ibu. Tidak mungkin bapak-bapak yang membuat batik-batik itu, kain-kain itu dari pewarnaan alami. Yang melakukan itu adalah ibu-ibu dan didampingi betul oleh teman-teman di CDK dan KPH. Ya, dan ada lagi beberapa kegiatan yang dilakukan misalnya di Bovendigul, di Jayapura. Kalau di KPH Jayapura mereka kembangkan kopi Pinang. Ya, tentunya ini pun ibu-ibu yang paling banyak bekerja di sana, perempuan yang bekerja di sana. Ya, dan itu sudah terbukti bahwa iya. Ya. Apakah strategi tersebut sudah betul-betul melibatkan masyarakat khususnya perempuan Pak dalam rangka melakukan perlindungan alam dan bencana ekologis? Nah, sebenarnya apapun yang kami lakukan terkait dengan program HHBK hasil hutan bukan kayu, kami sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa misalnya kami melarang tidak boleh menebang pohon lagi, tidak boleh hidup dengan hanya menebang pohon. Coba kami alihkan perhatian mereka, kita kelola HHBK dan yang mengelola adalah ibu-ibu atau perempuan-perempuan Papua yang paling banyak bekerja di sana di HHBK itu. Kelola kayu putih, membuat batik Papua dari Ekoprint,
ya bikin kopi Pinang yang ada di Japura, membuat tepung sagu di Japura, itu semua perempuan, ibu-ibu, mama-mama Papua. Oke, kita akan kembali konfirmasi ke Bu Sylvia. Bagaimana Bu, apakah perempuan sudah betul-betul merasa dilibatkan dan diberdayakan Bu? Ya, terima kasih. Memang kalau berbicara mengenai pelibatan perempuan di dalam kegiatan-kegiatan, kalau kami seperti dari Pak Aris tadi sampaikan, kami juga di Papua Barat mempunyai 11 KPH. Kalau kami bicara CDK itu lebih banyak ke administrasi. Tetapi kalau KPH itu di Papua Barat sudah langsung dengan masyarakat. Nah, kami di sini juga mungkin hampir sama, jadi pelibatan perempuan itu di dalam kegiatan-kegiatan. Nah, kami hampir sama, ya karena ini Papua satu tanah Papua, jadi kegiatan-kegiatan pelibatan perempuan di dalam kegiatan hasil hutan lebih banyak diarahkan ke HHBK, hasil hutan bukan kayu. Karena berbicara mengenai perempuan adat atau perempuan dari tanah ini, ada skema-skema yang bisa diberikan ruang kepada masyarakat, terutama perempuan adat, yaitu yang kan dari 5 skema ini yang sekarang sudah ada di Papua Barat ini sudah ada 70 hutan desa, izin hutan desa. Nah, di dalam hutan desa inilah banyak perempuan berperan. Bahkan di Sorong itu lebih banyak ibu-ibu yang bergerak khusus untuk perizinan hutan desa. Nah, dari HHBK yang sudah jalan itu lebih banyak ya, karena HHBK ini hasil hutan bukan kayu, berarti lebih banyak pekerjaan yang lebih ringan, maka perempuan mama-mama Papua yang lebih banyak sibuk. Jadi mama-mama sendiri melakukannya dikawal oleh teman-teman dari KPH. Seperti itu. Jadi setelah evaluasi kami, perhutanan sosial ini kan ada 5 skema. Yang baru ada dibuat di Papua Barat ini lebih banyak hutan desa. Kenapa hutan desa? Karena itu yang lebih mudah dibentuk dibanding yang skema-skema lain. Meskipun skema lain juga lagi dibuat. Nah, kembali bahwa di dalam hutan desa itu mama-mama juga yang, maaf ya, jadi perempuan ini kami di sini bilangnya mama-mama. Kemudian juga ada peran lagi, meskipun kita bilang mama-mama kita fokuskan ke HHBK, hasil hutan bukan kayu. Tetapi jangan kira ya, di sini kami di Papua Barat, kami ada perizinan untuk pemungutan kayu masyarakat adat. Itu yang mungkin mama-mama loh, ada di antara mereka ada mama-mama. Dan kami di Dinas Kehutanan yang melayani izin itu kami tidak batasi. Mama-mama itu mungkin lokasinya itu di dalam hak mama itu. Jadi ada hak masyarakat adat. Dalam satu keluarga ini memang dikuasai oleh laki-laki. Tapi seorang perempuan juga mendapat hak adat. Nah, di wilayah yang mau dia kelola, dia wajib urus izin, maka dia datang di Dinas Kehutanan, dia urus izin dengan kami memberi izin dengan perempuan. Begitu, Mbak. Oke, baik. Ibu melihat banyaknya cerita di kampung Papua Barat terkait pengelolaan dan perlindungan hutan oleh masyarakat adat. Menurut Ibu Sylvia, seberapa besar peran mama-mama ini dalam kerja-kerja yang tersebut di tingkat tapak, Bu? Ya, terima kasih ya Mbak. Jadi mama-mama ini yang lebih pasti hutannya daripada bapak-bapak loh. Mohon maaf ya Pak Aris. Jadi kami bicara perempuan, mama-mama ini yang lebih tahu di mana posisi hutan itu diambil atau diganggu. Sebenarnya ada program PAM Swakarsa. Jadi PAM Swakarsa ini PAM pengamanan hutan dari program dari Kementerian Kehutanan. Mau itu kita sambut karena nanti jangankan bapak-bapak saja yang pergi lapor, mama-mama juga bisa lapor. Jadi itu dibuat ada program dari kementerian yaitu PAM Swakarsa. Jadi tapi hutannya luasnya 8,7 juta hektar, hutan 8,7 juta. Baru polhutnya cuma 98, bayangin seperti tadi. Tetapi bukan kita tidak dengan keterbatasan personil, kita harus cuma bilang tidak bisa. Kita punya solusi adalah melibatkan masyarakat adat untuk mengawasi hutannya. Cuma program ini memang belum kita jalankan sepenuhnya.
karena memang keterbatasan karena namanya kalau Pangswakarsa itu kan mesti minimal ada insentif yang bisa kita berikan kepada mereka sebagai terima kasih atas jasa mereka. Itu yang jadi tantangan buat kita. Bagaimana kita perankan mama-mama Papua, mama-mama adat ini untuk juga diorganisir dengan baik, dikelompokkan dengan baik, jaga. Cuma kalau kita mau suruh atau kita minta mereka laporkan ke kota, itu yang sulit. Di situ, Mbak. Oke, baik, kita kembali ke Pak Aris terlebih dahulu, Ibu, Bu Sylvia. Nanti kita akan kembali lagi, Bu. Tetap ditahan karena pembahasannya sangat menarik sekali, Bu Sylvia. Kita kembali ke Pak Aris. Pak Aris, secara programatik di bidang Bapak, apakah ada kegiatan yang secara eksplisit, Pak, menyebutkan istilah perlindungan hutan bersama kelompok perempuan? Ya, untuk melindungi hutan Papua tentunya ya ada peran perempuan dan juga ada peran laki-laki. Betul. Ya, kenyataan yang ada kita bentuk namanya masyarakat mitra Polut dan juga masyarakat peduli api. Ya, di daerah Jayapura, di daerah Merauke yang terbentuk masyarakat mitra Polut dan juga masyarakat peduli api, itu ada ibu-ibu, ada mama-mama Papua yang bergabung di dalam. Ya, mereka rela dan siap untuk membantu dan bersama-sama kita selamatkan hutan Papua sehingga mereka untuk didaftar menjadi anggota. Dan ada dalam anggota kelompok masyarakat mitra Polut dan masyarakat peduli api yang ada kita bentuk di Papua. Di Jayapura ada, di Merauke ada, dan beberapa tempat juga ada. Walaupun sedikit bila dibanding dengan laki-laki, tapi mereka punya rasa peduli yang sama. Oke Pak, ini ada pertanyaan yang menarik Pak dari Hafid Ramadan dari Jember Pak. Beliau bertanya, selamat pagi Mbak Novi dan pemateri dan narasumber. Kedua narasumber, saya Ramadan mau bertanya, apakah ada gerakan sosial perempuan yang menjaga kelestarian ekologi dan kehutanan di Papua, sama halnya dengan ibu-ibu kendeng di Jateng? Apakah ada perjuangan serupa nih Pak, yang seperti perjuangan ibu-ibu kendeng Pak? Apakah ada gerakan-gerakan sosial perempuan di sana? Ya, kalau secara formal kebanyakan itu belum terlihat. Tapi pada momen-momen tertentu, misalnya Hari Perempuan Sedunia atau Hari Ibu, ya biasanya mereka peduli terhadap hutan dan berbicara terhadap pentingnya hutan, sehingga sering menyuarakan pentingnya hutan dan lingkungan pada momen-momen tertentu itu. Kalau untuk forum-forum yang terkait dengan masalah lingkungan dan hutan belum terlihat. Oke, baik Ibu Sylvia, bagaimana konfirmasinya Bu? Apakah ada gerakan-gerakan sosial perempuan di Papua yang fokus terhadap permasalahan tersebut serupa dengan perjuangan-perjuangan ibu-ibu di Kendeng, Bu? Ya, terima kasih ya. Kalau ibu-ibu di Kendeng ini saya belum tahu apa perjuangan mereka. Tetapi kalau di Papua Barat itu ada. Jadi mereka juga dibantu oleh teman-teman dari LSM. Mereka dengan niat mereka yang mereka tidak tahu mau kemana, mereka dibantu oleh teman-teman dari LSM. Nah, contohnya di Kabupaten ada di Wondama, ibu-ibu, terus di Kaimana, mereka dibantu oleh teman-teman LSM sehingga mereka juga mempunyai peran yang sama. Mereka sangat jauh, mereka bekerja. Waktu kami pertemuan, saya sangat mereka sudah bergerak jauh sekali. Mereka apa istilahnya? Mereka mengedukasi masyarakat di dalam hutan untuk mereka menjaga kampung-kampung, dan itu ada di Raja Ampat, di mana saya pernah berjumpa dengan mereka dan saya sangat kagum apa yang mereka sampaikan, luar biasa. Mereka sudah sangat konkretnya di lapangan, mereka yang lebih banyak berperan. Itu Mbak. Baik Bu, baik Pak Aris dan Ibu Sylvia. Ini ada pertanyaan dari Alfa Kamila. Izin bertanya, adakah perusahaan Korindo yang sudah sangat luas di hutan Papua tentu sangat berdampak bagi warga adat? Lalu apakah visi dari Papua sendiri itu terlambat disadari oleh pemerintah setempat? Kemudian bagaimana langkah pemerintah untuk mengatasi setiap kerugian yang dialami oleh warga adat? Monggo silakan dijawab oleh Pak Aris.
bagaimana Pak? Bagaimana langkah pemerintah untuk mengatasi setiap kerugian yang dialami oleh warga adat dan adanya perusahaan Korindo ini sudah sangat luas di hutan Papua, tentu sangat berdampak bagi warga adat. Lalu apakah visi dari Papua sendiri itu terlambat disadari Pak oleh pemerintah setempat atau seperti apa Pak? Bisa langsung ditanggapi Pak Aris? Ya, saya kira untuk pemerintah terlambat itu tidak, karena pada saat misalnya Korindo mau masuk, pasti ada komunikasi awal yang dibangun untuk masyarakat adat itu sendiri sebagai pemilik hak wilayah. Ya, tentunya ini tidak, tapi sebagai pemerintah, untuk kami di sektor kehutanan terus mengadvokasi masyarakat, juga membangun mitra dengan teman-teman di NGO, di UNICEF yang bersama untuk membantu sekarang mengadvokasi masyarakat sehingga bisa memahami. Boleh melepas sebagian hak wilayah yang ada pada tempat mereka tinggal untuk dijadikan kebun kelapa sawit, namun bisa diberikan pemahaman tentang akibat buruk apabila dalam luasan besar atau di lokasi tertentu yang akan menjadi ancaman bagi mereka. Ya, baik tentunya Pak. kami berupaya untuk kasih dan pemahaman pengetahuan mereka sehingga memahami hal yang akan buruk akan timbul di kemudian hari. Oke, hal yang buruk akan timbul di kemudian hari. Lalu bagaimana Pak langkah pemerintah dalam mengatasi hal buruk atau setiap kerugian yang dialami oleh warga adat tersebut Pak? Ya, seandainya kalau memang ini seandainya ya, kalau memang itu menjadi ancaman serius, tentunya akan dievaluasi perizinan dari perusahaan tersebut. Misalnya Korindo itu kalau memang ada aktivitasnya bermasalah dan mengancam lingkungan, mengancam kelestarian, akan diberikan dan diingatkan ya harus sama-sama terlalu mengancam. Oke, baik. Koneksinya rada kurang baik, tetapi masih bisa terdengar. Terima kasih Pak Aris jawabannya. Kita lanjut ke Bu Sylvia. Ibu, kalau di bidang Ibu Sylvia sendiri, apakah ada kegiatan yang eksplisit menyebutkan pelibatan perempuan untuk mengelola, menjaga, dan melindungi hutan, Bu? Maaf Ibu, jadi saya kebetulan di bidang PHPL, pengelolaan lestari. Namun di kami tidak ada program khusus, tetapi di bidang kami yang namanya perlindungan dan pengamanan hutan seperti Pak Aris, di situ memang masuknya melalui masyarakat mitra Polhut. Tetapi khusus untuk perempuan itu mungkin kami itu kelemahan kami belum terlalu fokus karena biasanya program kami ini karena tupoksi kami kita bilang perempuan saja tidak bisa ya Mbak, kan karena kita dinentukan kita bungkus dengan kegiatan-kegiatan yang memang ke masyarakat, yaitu selain mitra Polhut juga kami punya kegiatan RHL, lebih banyak berperan ibu-ibu. Jadi kami di sini kan ada program penanaman matoa kelapa seluruh Papua Barat, setiap tahun itu ada. Kemudian program penanaman selain matoa kelapa, mangrove, dan pokoknya program penanaman hutan, matoa kelapa dan lain-lain, itu kami harus ngecek namanya CPL, calon petani calon lokasi, itu harus jelas. Dan setiap kali kami mendata ke sana untuk CPCL-nya itu calon petani calon lokasi yang untuk menerima kegiatan RHL, di situ lebih banyak berperan mama-mama. Jadi itu masih begitu. Tapi kalau kami program khusus tidak Mbak. Karena memang kami dibatasi tupoksi kami kan hutan. Nah kami bungkus saja di dalamnya. Tetapi kalau khusus untuk menaikkan perempuan kami mohon maaf. Untuk belum. Besarnya tidak. Tapi dalam pelaksanaannya kami melaksanakan. Itu Mbak. Baik Ibu. Terima kasih Ibu Sylvia konfirmasinya. Kita akan bertanya, menurut Bapak Ibu ini kira-kira kebijakan ini sekaligus nanti kita closing statement ya Bu, karena 5 menit lagi kita harus off. Menurut Bapak Ibu, kira-kira kebijakan seperti apa nih Bu yang perlu diterbitkan untuk mengajak peran serta mama-mama di kampung dalam rangka menjaga dan melindungi hutan? Kebijakan seperti apa Bu yang perlu diterbitkan Bu? Dan nanti akan sekaligus ditanggapi oleh Pak Aris. Ya, jadi kebijakannya tuh sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama, harus ada regulasi. Regulasi yang
regulasi di tingkat, artinya mungkin regulasi di sini untuk mama Papua ini harus didukung dengan regulasi di tingkat daerah. Nah, contohnya kami dari Kementerian Pertanian yang tadi saya bilang perhutanan sosial, itulah yang paling sampai di tingkat tapak bisa masyarakat rasakan. Dia mandiri. Tetapi program ini harus ada pendampingan, Mbak. Pendampingan karena masyarakat tidak bisa sendiri. Dia harus didampingi. Didampingi untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitasnya. Kapasitas perempuan itu dalam pengelolaan sumber daya. Kemudian harus mampu mengidentifikasi potensi di kawasan itu apa yang bisa dia kelola untuk mendapatkan peningkatan ekonomi. Kemudian dia juga harus didampingi untuk pengembangan usaha yang lebih baik. Kemudian selebihnya lagi untuk pasarnya. Mbak, mama-mama di sini buat sesuatu, tapi kalau tidak ada jaminan pasar, mereka nggak bisa. Terus kemudian yang berikut lagi, Mbak, kami di sini punya MRP masyarakat ini rakyat Papua. MRP ini di dalam MRP itu ada khusus untuk perempuan. Tapi selama ini dia belum berjalan kuat. Kami mau dia sudah berjalan, tapi belum ada roadmap yang bisa dilakukan. Dia sudah MRP di Papua Barat sudah mengikat perjanjian dengan atau kerjasama dengan UNIPA. Dosen-dosen perempuan Papua yang ada di UNIPA itu semua bisa bergerak, tapi masih sebatas itu. Maunya bisa sampai implementasi. Jadi MRP bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk penguatan kapasitas perempuan mama-mama Papua. Terus kemudian roadmap tadi bisa mengakses anggaran, bisa mengakses anggaran itu lewat MRP. MRP ini bisa menjadi wadah untuk menyambung, membantu mama-mama Papua. Dan terakhir adalah bahwa kegiatan ini tidak bisa kita jalan sendiri, Mbak. Kita perlu dukungan kerjasama. Jadi kita bergandengan tangan dengan teman-teman dari NGO, dari yang lain, semua kita sama-sama baru bisa jalan. Begitu, Mbak, dari saya. Baik. Baik, Ibu Sylvia, terima kasih. Ke Pak Aris. Pak Aris, ini kebijakan seperti apa Pak Aris yang harusnya diterbitkan untuk mengajak peran serta mama-mama kampung dalam rangka menjaga dan melindungi hutan, sekaligus closing statement Pak Aris? Ya, ini sebenarnya kebijakan yang kami bawa atau ambil di Dinas Kehutanan dan Komunitas sudah jalan. Ya, kami tidak bermimpi lagi, kami sudah lakukan. Ya, kami coba dorong program yang betul-betul ada hasilnya, ada orangnya. Kira-kira kami mendorong di mana masukan kami, kira-kira ada di mana orangnya, di mana bentuknya apa. Kami sudah bisa ukur itu untuk saat ini. Untuk tahun 2021 kami sudah bisa mengukur itu. Ya, jadi hasil hutan bukan kayu, kami mendorong itu ke mama-mama di Papua. Jadi sebagian besar mama-mama dan ibu-ibu yang ada di Papua kami sekali bisa melakukan ini. Dengan adanya keaktifan ibu-ibu mama-mama ini untuk mengelola hasil hutan kayu dan menjadi pendapatan bagi keluarga, sehingga tidak akan memberikan ruang bagi bapak-bapak atau laki-laki untuk menebang pohon. Karena tidak mungkin mama-mama ini yang menebang pohon dengan harus sensor dan memikul mesin. Ya, seandainya kalau ibu-ibu sudah bisa mengelola hasil hutan bukan kayu, mengelola ekowisata, berjualan makanan lokal misalnya, souvenir, handicraft, ya akan menarik perhatian suaminya atau lakinya untuk tidak akan menebang pohon lagi. Dan kami sudah lakukan itu dan sudah bisa kami fokus. Ada di mana bentuknya berupa apa, saya siap sampaikan. Dan kami akan terus kembangkan itu sehingga menjadi perhatian penuh dari kami untuk mama di seluruh tanah Papua. Baik, Pak Aris cukup atau masih ada yang perlu ditambahkan Pak Aris? Ya, sebagai closing statement, kami mengajak mama Papua untuk bersama-sama, ayo mari kita jaga hutan Papua untuk kehidupan kita yang akan datang. Demikian. Baik pemirsa beritabaru.co, di program Perspektif pada siang hari ini, narasumber kita yang sangat luar biasa sama Ibu Sylvia dan juga Pak Aris Loteles yang tentunya di tengah-tengah kerja, di tengah-tengah kesibukan kerja, tugas, dan lain sebagainya,
Terima kasih telah menyapa teman-teman beritabaru.co dan teman-teman mengenai peran perempuan dan tantangan bencana ekologis di Papua ini harus menjadi perhatian bersama. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya masyarakat Papua itu sendiri, tapi siapa saja yang berkepentingan dengan keselamatan dunia, karena hutan adalah sebagai paru-paru dunia. Mengenai bencana ekologi yang eskalasinya semakin tinggi, dalam mencegah, mengantisipasi, menangani bencana ekologis tentu dibutuhkan sinergitas dari berbagai kalangan masyarakat, elemen baik swasta, non-swasta, pemerintah, dan banyak lagi stakeholder yang harusnya lebih serius lagi dalam memperhatikan bencana ekologi di Papua, karena bencana ekologi di Papua adalah bencana kita bersama, adalah tanggung jawab kita bersama, karena hutan sebagai paru-paru dunia. Dan semoga nanti harapannya ke depan gerakan-gerakan perempuan yang ada di Papua akan bisa lebih diberdayakan lagi secara masif, dan juga betul-betul ada perhatian khusus dari pemerintah pusat. Terima kasih telah bersama kami Ibu Sylvia dan Pak Aristoteles selama 1 jam. Terima kasih kami sampaikan dalam podcast perspektif dan rangka peringatan Hari Perempuan Internasional. Berkat kerjasama bersama beritabaru.co, juga kita bekerja sama dengan The Asia Foundation, UKAI, dan The David Lucille and Packard Foundation. Terima kasih telah bergabung kepada beritabaru.co. Saya Novita Kristiani, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan tutur kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pada Pak Aris dan Bu Sylvia, sehat selalu, semoga lancar usahanya, pekerjaannya, salam sejahtera untuk kita semua.